Feeding hala hala hiding, feeding hala hala hiding, oh jalala. Feeding hala hiding, feeding hala hiding. Keep up, can't do it like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para subscriber JMB channel? Semoga para subscribe saudara saya, teman-teman, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin insyaallah. Amin. Oke, karena kemarin ada komentar yang masuk ke WA dan FB Facebook saya, tolong dong bang di review minyak kukangnya, tentang cara pembuatannya atau tentang keasliannya dan dari mana asalnya. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya menjelaskan ya, ini menurut versi saya. Namun jika di luar sana atau praktis-praktis yang lain mengatakan beda, itu tergantung dari orang itu sendiri. Dan kali ini juga saya membawa tentu para teman-teman subscriber sudah pada tahu ya apa yang di depan saya ini namanya boneka ambar. Namanya dia Salsa Nadira, ya kan ya? Al-Sabah Nadira, ya, nama dia Al-Sabah Nadira. Dan ini baru sama kami. Ini adalah hadiah dari saudara saya yang ada di Sumatera. Beliau mengasihkan hadiah lah gitu, hadiah buat kami gitu ya. Ini baru 1 minggu sama kami seperti itu. Oke, nggak panjang lebar. Jadi minyak kukang ini di JMB di saya adalah salah satu media minyak yang paling diminati atau bisa paling laris. Satu, kenapa paling laris? Satu, ya maharnya terjangkau. Kedua, tidak ada pantangan. Tiga, cara penggunaan yang simple, colekan, tatapan, pengeretan, pengasihan, ya, birahi juga, penglaris juga bisa. Cuma kalau untuk penglaris itu dibedakan minyaknya. Itu penglaris khusus untuk penglaris saja. Kalau untuk perkasih itu dipakai untuk perkasih seperti itu. Ya. Jadi saya jelaskan lagi bahwasan begini. Ini minyak kukang ini ya. Untuk bahan dasar utamanya itu ya berasal dari kukang api ya. Ada 2 versi sebetulnya sih. Kukang ini untuk membuatnya itu tidak mudah, karena tidak semua orang bisa membuatnya atau mendapat kesempatan untuk membuat media minyak kukang. Satu, dari kukang api. Kukang api itu ditangkap atau disembelih waktu bulan purnama, pas di malam Jumat. Jadi satu malam itu di situ sembelih, situ nguliti, harus siap 1 malam itu juga. Itu salah satu untuk cara membuat media minyak kukang. Itu satu. Kedua, namun kalau untuk yang kedua ini itu sangat-sangat langka untuk mendapatkan bahan yang seperti itu. Satu langka, kedua sulit, karena yang kedua itu diambil dari kukang yang mati berpelukan. Itu jos, atau biasa orang bilang itu kukang laki bini ya. Itu kedua dan biasanya, dan itu kedua. Terus ketiga, nah setelah dikuliti itu semua dijadikan satu, dipendam itu
setelah dipendam, di ekstra ya, namanya di ekstra, dan itu setelah itu ditanamkan vakum. Baru itu pun tidak semua berhasil gitu. Karena untuk minyak kukang itu ya, jika memang berhasil itu masa pengestraannya itu 41 hari. Jika lebih dari 41 hari itu batal, gagal. Jadi kalau udah 41 hari, biasanya jika itu berhasil, dia itu tidak busuk, tapi mengeluarkan minyak. Nah, minyak tadi nggak banyak, paling banyak itu 5 atau 7 mili seperti itu. Itu. Jadi kalau lebih dari 41 hari atau 41 hari dia tidak ngeluarin ekstra atau minyak, itu ya gagal gitu. Tidak ada yang lebih. 41 hari itu sudah minimal vakumnya seperti itu. Itu kedua. Dan kalau untuk ciri-ciri khusus keaslian minyak kukang, ya, ciri-ciri khusus yang dihasilkan dari minyak kukang tadi itu, warna dari minyaknya itu kuning keruh, ya, kuning keruh. Itu warna identik keaslian minyak kukang itu seperti itu, ya. Dan apa namanya, kalau asalnya sendiri, asal mula minyak kukang ini ya berasal dari daerah Kalimantan. Asal usulnya minyak kukang ini berasal dari daerah Kalimantan, ya. Ini asli dari Kalimantan. Sama tua-tua zaman dulu itu dari Kalimantan, terus disebarluaskan ilmunya gitu. Namun itu tadi, serang itu banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu apa namanya, memberi minyak kukang itu yang warnanya merah, macam-macam lah pokoknya. Cuman kalau aslinya itu warnanya kuning keruh. Dan satu ciri-ciri keaslian minyak kukang itu, maaf, bau atau wanginya, bau minyak kukang itu dia seperti apa namanya, baunya cairan kemaluan wanita, seperti itu. Jadi kalau wangi itu enggak, itu tadi. Jadi wanginya itu seperti wangi cairan kemaluan wanita, seperti itu. Ini bagi orang-orang yang apa, yang sudah berumah tangga ya pasti paham lah. Ini kalau yang masih belum, ya jangan dicoba gitu untuk mencium. Itu seperti itu ciri-cirinya, ya. Jadi itu tadilah edukasi untuk teman-teman yang ingin bertanya seputaran minyak kukang, caranya, asal mulai dari mana, bahannya apa. Ya bahannya asli minyak, asli dari kukang api. Itu satu. Kedua, kukang yang apa namanya, yang serambit. Lengket itu apa namanya, lengket yang kalau bahasa orang Banjar bilang lengket apa, berpelukan. Nah itu kukang api yang seperti itu jarang ditemui, 1001, dan itu sangat susah. Tapi memang bagus, jos ampuhnya gitu. Itu lebih ampuh daripada minyak yang berasal dari kukang api laki. Powernya itu lebih di atas itu, lebih di atas dia gitu. Tapi itu jarang. Cuman nggak perlu yang laki bini, yang ini saja, yang ini aja itu sudah cukup menjadikan kita atau pemartad itu playboy gitu. Namun ada juga yang bertanya, Mas, bisa nggak sih minyak kukang itu dijadikan media untuk jarak jauh? Sebetulnya vakum ini sendiri itu tidak ada kesana. Ini hanya untuk jarak dekat, colekan, tatapan, ya. Tidak ada untuk jarak jauh. Tapi semua itu kembali kepada individu itu sendiri. Memang ada laku khusus. Contoh seperti ini. Saya juga pernah menerima pemahar itu, cowok itu jauh. Dalam artian jauh itu ya nggak deket gitu loh. 1 jam 2 jam dari rumah dia gitu. Dan mereka itu sedang cekcok lah, berantem gitu, lost contact lah gitu. Namun karena bilang si laku tadi ini memang seorang wanita, dia memari minyak kukang ini. Lalu waktu dia merituali atau melakukan penyelarasan, beliau itu berseduh-seduh, betul-betul sungguh-sungguh gitu.
sampai nangis berseduh-seduh gitu. Alhamdulillah akhirnya tiba-tiba pagi-pagi langsung si pacarnya tadi itu WA gitu. WA, sayang apa kabar ini? Ya saya pun nggak menyangka gitu. Jadi kalau untuk jarak jauh tidak dianjurkan, namun kalau untuk wanita itu mungkin bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, untuk wanita dan laki-laki itu beda ya. Kalau wanita pakai minyak kukang itu lebih jos energinya. Karena apa? Karena itu tadi, wanita itu lebih mengutamakan perasaan hati daripada isi kepala. Kalau kita laki-laki itu lebih mengutamakan isi kepala gitu. Jadi nggak susah untuk fokus. Satu, susah untuk fokus. Kedua, sifat buru-buru itu selalu tertanam dalam diri setiap laki-laki, beda sama wanita. Jadi respon dari dia itu lebih cepat kalau dipakai wanita. Jadi kalau untuk menggunakan media-media seperti ini, jangan pernah terburu-buru. Satu. Kedua, jangan patokkan hatimu kepada media itu. Tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini hanya media atau sarana. Ya. Karena saya di sini tidak mengajarkan untuk menduakan Allah. Tidak sama sekali. Karena orang-orang yang memahami media-media saya itu, saya percaya bahwasannya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jodoh saya dengan mereka seperti itu. Jadi semoga penjelasan pembuatan minyak tadi dapat memberikan pemahaman buat teman-teman yang bertanya dan memberikan edukasi buat teman-teman. Jangan lupa ya, di follow, subscribe, like, share juga jika memang video saya ini bermanfaat. Namun jika video saya tidak bermanfaat, di skip saja ya. Itu saja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hari sudah